Sekembalinya ke kamar, sekarang giliran Devon yang digangguin penghuni villa ini. Ada yang dari samping, dari depan, sampai ada yang nyungsep dari atas. Di pagi hari, sebelum mereka berangkat ke Gunung Bromo, mereka kembali ngumpul di meja makan. Lia meminta tolong sama Miko untuk menimba air di sumur karena air di dapur nggak mau keluar. Awalnya sih nggak mau, tapi dengan terpaksa dan berat hati padahal kemarin dia udah digangguin di dekat sumur, mau nggak mau, Miko harus jalan karena cuma si Miko aja nih yang kurang distribusinya. Secara ada 3 laki-laki di sini. Kemarin kan Ferdi yang nyetir mobil sendirian, terus Devon yang ngebayarin villa ini. Nah coba si Miko, masa enak-enaknya aja. Iya, biasa masak. Lu paling ada effortnya di sini loh. Lu cuma ngomong doang dari kemarin. Nggak dihargain jasa-jasa gua. Lanjut, selagi Miko nimba air sumur, dia lagi-lagi diganggu oleh sesuatu. Di balik jemuran kain putih, sesosok wanita menari-nari dan perlahan Miko yang penasaran langsung menghampirinya. Dan kocar-kacir kalang kabut nggak karuan dah. Pokoknya sampai-sampai dia kesandung dan nemuin beberapa makam di dekat sana. Ini sih udah nggak beres. Masa ada makam di belakang villa yang disewain? Akibat hal tersebut, mereka pun langsung menuju ke kediaman Pak Narto untuk meminta penjelasan. Namun karena tak kunjung keluar Pak Nartonya dan pintu pun terbuka dengan sendirinya, Ferdi berinisiatif masuk sendirian untuk memeriksa ke dalam. Mas Narto. Anehnya, di dalam sini, hidung dan mata Ferdi tiba-tiba keluar darah dan tak lama berselang. Pria tua ini adalah Pak Tarjo. Ia mengaku sebagai kerabat dekat Pak Tarno yang juga tinggal di rumah ini. Di sini mereka langsung to the point tentang kuburan di belakang Villa Tengger. Dan Pak Tarjo pun menjawab kalau makam itu adalah kuburan dari keluarga Belanda, yaitu Van der Hens. Mereka membangun villa itu sejak 70 tahun lalu. Hens membawa istri dan kedua anaknya serta saudaranya di villa di dekat Gunung Bromo sembari mempelajari kesenian setempat. Karena suatu hal yang mungkin fatal menurut Mr. Hens, ada 3 pekerja pribumi bermain curang dan dipecat oleh Mr. Hens. Lalu ketiga pribumi itu menaruh dendam kesumat hingga mereka nekat membantai seisi villa itu. Awalnya keluarga Hens dimakamkan di pemakaman umum. Namun setelah pembantaian itu, ketiga pekerja sebagai pelaku itu juga mati dengan cara yang tidak wajar. Jasad mereka ditemukan bertengger di atas batu nisan keluarga Hens. Warga yang ketakutan akhirnya memindahkan makam keluarga Hens ke belakang villa yang dulu merupakan tempat tinggal keluarga Hens. Setelah villa diambil alih oleh Pak Aryo Tengger, bangunan itu terus-menerus mengalami renovasi. Kini villa itu sudah diwariskan turun-temurun ke generasi Pak Aryo. Waktu demi waktu, kondisi rumah yang telah usang membutuhkan dana ekstra untuk memperbaikinya. Cucu Pak Aryo mengambil inisiatif menyewakan rumah itu sebagai alternatif untuk mengumpulkan dana renovasi, di mana Ferdi dan 4 sahabatnya adalah pengunjung pertama semenjak villa itu disewakan. Mulai menyewakan villa ini, dan kalianlah penyewa yang pertama. Disinilah mereka berlima sempat adu cekcok karena villa ini. Tuduh menuduh, jatuh menjatuhkan, di antara mereka semakin tak terhindarkan. Tanpa basa-basi lagi, bodoh amatan sama uang sewa yang udah Devon bayar, buru-buru cabut dah mereka. Tapi seperti yang Mimin harapkan, mobil Ferdi auto mogok dan mereka minta bantuan Pak Tarjo agar mencarikan montir untuk mobilnya. Sembari nunggu esok pagi, muda-mudi yang lagi pada mumet gak karuan ini have fun dulu lah biar suasana jadi adem dan melupakan pertengkaran di antara mereka. 5, 4, lucu. Oke. Mimin demen nih yang kayak gini. Abis pada berantem, gak lama pada baean. Salut deh. Tapi ya jangan sebotol oplosan juga kali buat ngilangin stresnya. By the way, gue ngerasa Lia bener. Gak ada gunanya kita ribut. Kembali ke kamar masing-masing,
Sarah yang masih sibuk posting foto yang barusan mendapat sedikit teror saat tiba-tiba angin kencang menghembus hordeng kamar dan di sisi lain, Devon yang lagi cek file di kameranya juga diganggu sama pelaku yang gangguin Sarah tadi. Tak lama berselang, suara langkah kaki terdengar dari luar menghampiri kamarnya dan pintu kamarnya mulai diketuk. Maksud kedatangan Ferdi dan Miko pengen ngajakin Devon dan yang lain buat nyari yang anget-anget di luaran sana nih. Namun saat ke kamar wanita, cuman Sarah yang mau ikut, sedangkan Lia alasan lelah plus ngantuk. Padahal dia nggak tahu kalau dia nggak ikut, kan dia cuma sendirian di villa ini. Iya, tanpa memaksakan Lia, akhirnya mereka berempat sajalah yang beranjak keluar. Bakso. Soto gimana? Baru juga keluar, Sarah ngeliat ada yang lagi duduk di ayunan. Di warung kopi yang tak jauh dari villa, mereka singgah di sana. Ada yang aneh nih, ibu penjual kopi menyajikan 5 gelas minuman hangat. Lah, mereka yang berempat pun langsung bingung pas ibu itu bilang, tadi kan yang datang 5 orang dek. Wah, enak nih hangat nih. Tak sampai di situ saja, Sarah yang mengecek postingannya juga makin bingung pas tahu kalau komentar di foto itu rata-rata pada bilang, kok mukanya pada serem. Lah bener aja, foto pun berubah. Kok bisa gitu ya? Mami, gue bilang juga apa? Sementara Lia yang sendirian di sana terganggu oleh penunggu villa yang Lia kira itu adalah Sarah yang lagi gangguin tidurnya. Seketika itu Lia dibuka masa lalu tentang sekilas kejadian berdarah di villa ini. Dikiranya itu hanyalah mimpi, Lia pun terbangun kaget. Yang kemudian Miko dan Devon menuntunnya berjalan ke ruang bawah tanah. Dan ketika hendak melangkah turun, kebetulan anak-anak baru pulang dan langsung menegurnya. Lia? Singkat cerita, akhirnya mereka dapat kabar gembira karena Pak Tarno sudah menyewa mobil lain agar mereka bisa healing sebelum balik ke Jakarta. Dini hari itu juga mereka berangkat menuju spot foto untuk menikmati sunrise, lalu berlanjut ke curug yang ada di sana. Disinilah persahabatan mereka bertambah erat karena satu sama lain saling menyayangi. Cie. Guys, kalian harus tahu kalau gue sayang banget sama kalian. Sementara di dalam villa terlihat sosok nenek tua merayap naik dari ruang bawah tanah. Alhamdulillah, Ferdi mendapat kabar gembira dari Pak Narto bahwa mobilnya sudah selesai diperbaiki. Namun anehnya, ketika Pak Narto mendengar nama Pak Tarjo saat Ferdi menitipkan salam terima kasih, Pak Narto auto kaget. Dan dia pun bilang kalau selama ini ia cuma tinggal sendiri di kediamannya. Dia juga tak mengenal sosok Pak Tarjo itu siapa. Kalau dia tinggal sendiri, bapak yang kemarin siapa dong? Sins melompat jauh ke zaman di mana malam ulang tahun Maurice yang dirayakan oleh keluarga Hans yang berjumlah 7 orang dan 2 orang pembantu yang ikut serta meramaikannya. Tapi tanpa mereka sadari, 3 pekerja yang menuntut balas dendam atas mereka datang meneror ke kediaman Hans. Di depan teras rumah, kita dilihatkan oleh sosok Pak Tarjo yang merupakan salah satu bagian dari penghuni villa ini. Nahasnya, Pak Tarjo yang sedang berjaga adalah korban pertama dari pembunuhan ini. Merambat ke dalam rumah, satu persatu dari keluarga Hans mati dibunuh dengan keji, sampai tak ada satupun yang tersisa.
Lalu Sins kembali ke zaman sekarang. Di ruang keluarga, nenek tua lusuh terlihat memainkan piano dengan nada kesedihan. Di waktu yang bersamaan, Ferdi CS kembali ke Villa Tengger dan mereka merasakan keganjilan karena lampu villa dalam keadaan menyala. Sedangkan sebelumnya mereka meninggalkan villa dalam keadaan lampu mati. Dari sinilah puncak keangkeran di villa ini terjadi sob. Seketika lampu seisi rumah error, ditambah angin kencang yang menambah suasana makin mencekam. Sekilas nenek tua itu melintas di depan mata mereka menuju ke ruang bawah tanah. Wow. Karena perhatian mereka tertuju pada sosok nenek tua itu, dengan segera mereka berusaha mengejarnya. Dan hanya Devon dan Ferdi yang berani masuk ke sana, sementara Miko dan para ladies menunggunya di tangga. Dan sudah terduga, setelah Ferdi dan Devon membobol gudang, pintu pun langsung terkunci kembali. Tak lama kemudian, Pak Narto datang dan langsung berusaha membuka pintu bersama Miko. Sementara keadaan di dalam yang gelap dan hanya bermodalkan senter HP, Ferdi dan Devon menelusuri seisi ruangan ini. Terlihat beberapa bingkai foto anggota keluarga Hans terpajang di dinding. Lalu terdengar suara yang menyuruh mereka pergi. Dan ternyata nenek tua yang selama ini mereka lihat ada di sebuah kamar yang cukup mengerikan. Di sisi lain, Sarah dan Lia mendengar suara dentingan piano dengan nada tinggi. Dan singkat cerita, mereka membawa nenek itu keluar gudang dan memberikan minuman hangat padanya. Setelah ditelusuri, nenek tersebut adalah Maurice, anak terakhir dari keluarga Hans yang masih selamat dari kejadian berdarah 70 tahun silam oleh warga pribumi yang langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Akibat tebasan yang cukup parah, punggung Maurice mengalami cedera sangat parah sampai ia divonis bungkuk seumur hidup. Saat mau dibawa pulang ke Belanda supaya bertemu keluarga yang lain di sana, Maurice malah kabur dari rumah sakit dan kembali ke villa. Lalu, sepenglihatan anak ini, anggota keluarganya mengajak Maurice untuk tinggal di villa ini saja. Di gudang ruang bawah tanah, Maurice bisa hidup sampai sekarang karena para arwah keluarga yang merawatnya. Saat hendak membawa nenek keluar rumah menuju rumah sakit terdekat, lampu yang berkedip horor dan angin kencang kembali menghantui mereka, yang seakan villa ini tak meridoi Maurice pergi. Dan para arwah keluarga Belanda yang dipimpin oleh Van der Hens tiba-tiba hadir untuk mencegah kepergian mereka. Kejadian ribut berebut nenek pun tak terhindarkan lagi. Kedua pihak saling berusaha menyelamatkan nenek tua bungkuk ini sebisa mungkin. Tapi ya namanya juga film tanpa ustadz, pasti yang menang setonnya. Tapi pendapat Mimin salah nih. Ternyata mereka berhasil memukul mundur keluarga Hans setelah Ferdi mengorbankan dirinya di adegan ini. Sungguh membagongkan. Nenek-nenek ditukar sama anak muda. Tapi berkat harapan dan keyakinan mereka yang tak mau pergi tanpa Ferdi, akhirnya Ferdi pun kembali dari lorong gelap. Namun saat Ferdi kembali, nenek itu justru pergi bersama arwah keluarganya. Dan mereka berlima yang selamat berhasil pergi dari villa keramat ini tanpa seorang Maurice. Scenes pun ditutup oleh Lia yang menggenggam tangan Ferdi. Namun tanpa ia sadari, wajah Ferdi yang dulu bukanlah yang sekarang.
Film horor paling aneh sih ini. Pasti pertanyaan kalian sama deh kayak Mimin. Gimana coba itu si Maurice masih bisa hidup sampai sekarang? Makan apaan coba? Minum apaan coba? Terus baju yang hitam serem itu beli di mana coba? Mungkin nggak kalau Pak Narto yang ke Ramayana beliin dia baju. Coba deh yang pada bingung bisa langsung di komen aja.